Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معاشر المسلمين أيها الحاضرون وأيتها الحاضرات, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nur rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sungguh nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, di antaranya kita masih bisa bangun pada pagi hari ini. Dan kita juga masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab dan memenuhi seruannya, yaitu adzan subuh, sehingga kita bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah yang kita kerjakan pada pagi hari ini dan pada hari-hari sebelumnya. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui petunjuk beliaulah kita selaku manusia bisa mengetahui bagaimana sikap kita, bagaimana langkah kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, agar kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan, dan mendapatkan jalan terbaik dari setiap problem, setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah nobatkan menjadi suri tauladan bagi kita, sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu uswatun hasanah, suri tauladan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sudah 26 hari ibadah puasa kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada 26 hari khususnya Ramadan ini. Allahumma amin. Baik salat kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan di dalamnya. Dan kita masih akan menjalani kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari ke depan. Yang itu juga berarti kita masih berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini.
Bapak Ibu yang saya muliakan, adanya kita hingga saat ini, yaitu 10 hari terakhir Ramadan, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, karena pada 10 hari terakhir inilah inti dari kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan. Karena di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu ketika kita mendengar perkataan atau sebuah kata-kata 10 hari terakhir Ramadan, maka pasti yang ada dalam diri kita, pemahaman kita, maka kita akan mendapati bahwasanya kita harus lebih bersemangat, harus lebih serius dan sungguh-sungguh di dalam menjalani 10 hari terakhir ini. Terlebih sekarang tinggal 3 atau 4 hari terakhir. Adalah Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir yajtahidu ma la yajtahidu ghairahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan itu lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh yang itu tidak didapati pada hari-hari selainnya. Dan banyak lagi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan ini, yaitu diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari bulan Ramadan terakhir, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya untuk diajak serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bagaimana fenomena yang terjadi pada kehidupan kita sekarang ini, mungkin bisa hampir sama secara bahasa atau perkataan. Pada akhir Ramadan kita mengajak serta keluarga, namun bedanya mengajak serta untuk mencari bahan lebaran. Adapun Rasulullah SAW mengajak keluarganya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis lain diceritakan bahwasanya beliau adalah manusia yang paling dermawan. Namun akan lebih dermawan ketika di bulan Ramadan dan ketika didatangi Jibril untuk murajaah Al-Quran. Bahkan di lain hadis Nabi SAW menceritakan ketika memasuki 10 hari terakhir, maka kedermawanan beliau digambarkan sebagaimana hembusan angin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga mungkin kalau kita sedikit berkaca pada fenomena sekarang, betul adalah Rasulullah ataupun kita ketika masuki 10 hari akhir-akhir Ramadan, kita mudah untuk mengeluarkan uang. Namun bedanya keluarkan untuk apa? Untuk berbelanja, untuk ke pasar dan mall dan lain sebagainya. Namun Rasulullah SAW beliau betul-betul
mendermakan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hal-hal yang hendaknya kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sangat masyhur sebuah hadis dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu intinya tergantung pada penutupannya atau akhirnya. Dan mayoritas semua di dalam syariat ini itu yang terakhir itu lebih mulia daripada yang di awalnya. Contoh Ramadan, maka akhir Ramadan nilainya lebih mulia daripada awal Ramadan. Malam, maka awal malam kalah mulia dengan akhir malam. Sepertiga akhir malam nilainya lebih mulia, lebih agung daripada awal malam. Hari Jumat awal tidak semulia akhir dari hari Jumat atau siang hari pada hari Jumat. Kita tahu ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah waktu di hari Jumat yang ketika kita berdoa di dalamnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di antaranya yang itu semua intinya ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ketika siang hari, ketika di tengah-tengah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, ada lagi yang mengatakan ketika waktu asar, ada lagi yang mengatakan ketika sore hari menjelang terbenam matahari di hari Jumat tersebut. Yang intinya semua sama, yaitu akhir dari hari Jumat tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat pada fenomena kita sekarang, setiap melaksanakan suatu kegiatan, misalkan ada program RT atau program yang lainnya, atau mungkin diri kita sendiri punya target untuk menghatamkan Al-Quran sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, atau minimal sebulan sekali. Di awalnya kita semangat, semua agenda kita yang lain kita tunda atau kita cancel, kita batalkan. Namun ketika pertengahan sampai akhir, sampai menjelang akhir, kita sudah mulai lemas, sudah mulai loyo, bahkan kita rasanya membosankan dan lain sebagainya. Itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana seharusnya kita ketika memasuki hari-hari akhir bulan Ramadan ini, ya kita kembali kepada bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ahya lailahu. Kita hidupkan malam-malamnya. Bahkan dikatakan semalam suntuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan berdoa, berzikir, tilawatul Quran, kemudian mendirikan salat qiyamul lail hingga menjelang subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kita berharap semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dan menjalani Ramadan ini dengan akhir yang terbaik. Karena kita berkaca kepada sabda Nabi SAW tadi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung pada akhirnya. Maka untuk itu kami mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari kita gunakan waktu 3-4 hari ke depan ini untuk bersama-sama lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengisi waktu-waktu yang ada. Jangan sampai waktu ini berlalu sia-sia atau bahkan berlalu dengan perbuatan yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Jangan sampai kita membiarkan waktu ini berlalu dengan sia-sia. Maka di antara hal-hal yang dilakukan oleh saudara muslim kita, terutama biasanya tamir-tamir masjid
ada yang mengatakan i'tikaf, ya, itu baik dan harus kita dukung serta kita ikuti sekuat tenaga kita, semampu tenaga kita. Karena itu di antara jalan agar kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini dan agar kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan amal ibadah yang terbaik, bahkan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kita kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu dia paham dan dia tahu dia harus mengerahkan kekuatannya ketika sedang atau ketika menuju finish akhir. Dia betul-betul mengerahkan semua kekuatannya ketika menjelang finish. Itu kuda pacu. Kita jangan sampai kalah dengan kuda pacu. Kita manusia lebih mulia. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk lebih di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita sehingga tetap berada pada diri ini hingga akhir hayat nanti, dan berikan istiqomah kepada kita untuk berada di jalannya, serta memberikan taufik kepada kita untuk bisa mudah dan semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kiranya demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Alfu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.